Selamat malam teman-teman. Ini kayak orang galau ya malam hari ini. Soalnya malam minggu kemarin. Kok jadi curhat sih? Malam hari ini kita ngobrol-ngobrol sama sahabat saya nih. Teman seperjuangan. Teman apa ya? Ya sahabat lah. Singkat cerita kayak gitu. Ini kita panggil Kang Yogi Permana. Kalau dibilang Yogi Permana, profilnya blogger, YouTuber, apalagi ya, penulis, fotografer, terus lagi mungkin tukang sayur gitu. Karena banyak banget nih teman-teman. Malam hari ini narasumbernya gokil banget, multi talent nih, apa aja digelutin. Kalau dia punya modal mungkin jualan sayur ini. Selamat malam Mas Yogi. Ya, selamat malam Mas Golong yang multi talenta juga. Widih, ini malah tangkis-tangkisan malam hari ini. Saya Tapi ngasih sebelumnya tak ralat ya Mas Golong. gimana? Di profil Facebook saya tidak pernah mengatakan saya blogger loh. Wih, tapi kan ada dulu Anda ngeblog Mas. Ya dulu. Ya Apa? sekarang masih sih. Oh, apa karena ngeblog itu enggak apa ya? Enggak komersil gitu atau gimana itu? Ya itu kan sebatas hobi lah. Gitu loh. Oh, hobi. Nah, semuanya kan berawal dari hobi, mulai dari foto, blog, nulis juga blog sih ya. Terus jualan YouTube. sayur termasuk enggak? Jualan sayur, saya terinspirasi dari jenengan Mas. Waduh. Saya bukan juragan warteg, Mas. Saya tukang dagang somai. Wih. Terus gimana somainya sekarang? Wih, nggak bisa membicarakan somai. Waduh. Bayangin nanti kalau ada kompetitor yang lumayan berat malah sayanya yang kena nih. Kok diam-diam diiklanin gitu kan di podcastnya gitu kan. Gitu. Oh ya teman-teman nih, tetap prokes loh. Udah di endorse ya? Bukan. Biar lebih higienis. Oke ya teman-teman. Ada satu cerita nih tentang sahabat saya ini. Orangnya super sibuk. Di mana-mana juga ada. Mungkin kalau ada gula ada semut. Di mana ada keramaian, ini teman satu ini nih di mana-mana ada. Nggak tahu dia sedang cari apa, cari inspirasi, cari jodoh, cari untung atau cari apa, dengan kesibukannya yang super luar biasa gitu kan. Super sibuk itu kadang sampai malam, kalau keluyuran pulang pagi bisa juga. Terus Bang Toyib. Bukan aja Bang Toyib, Kang Yogi. Bang Toyib kan memang kebangetan. Kok jadi bahas Bang Toyib nih? Jadi teman kita satu ini super sibuk, multi talent. Ini sebenarnya yang saya akan obrolkan tuh apa sih yang dicari? Duit. Kalau jodoh sekarang, waduh kemarin udah dapet alhamdulillah. Terus kalau nyarinya duit, enggak. Nyarinya apa sih yang kamu cari? Duit lah. Selama masih hidup ya masih butuh duit, butuh makan, butuh bantuan. Hari ini kayaknya malam hari ini salah kayaknya kita. Padahal tadi harusnya bukan ngebahas soal duit, soal kesibukannya, soal tujuannya mau kemana apa gitu. Kok ini berubah
duit. Ini malam hari ini kalau bicara duit harusnya ya bukan podcast, bisnisan aja nih, bisnis cabe atau bisnis apa gitu kan. Masa duit mas, kayaknya saya nggak percaya gitu kan, saya berteman sudah cukup lama nih. Kayaknya bukan duit lah, ada sesuatu yang menurut saya sih bukan duit lah mas, jelas bukan duit mas. Atau jangan-jangan Kang Yogi itu mau narsis atau mau populer nih? Iyalah, itu pasti. Setiap orang kan sekarang pengen jadi populer. Waduh, Nah. gagal. Hari ini kita gagal nih, sobat, gagal nih hari ini. Padahal ceritanya malam hari ini kita mengenal sosok Kang Yogi itu lebih dekat, lebih akrab. Lah ini malah kayaknya tambah sinkron banget ini, gak nyambung. Percuma ini kayaknya kalau kayak gini caranya. Oh, berarti kita sudah aja ya. Wih, dua. Kacau nih teman-teman. Tadi udah siapin teh hangat sama ibunya. Saya minum dulu nih. Minum mas. Tenang aja, nanti saya minum. Iya mas, masa duit popularitas kayaknya setahu saya nggak mahal mas Yogi. Soalnya jujur ya teman-teman, kita kenal dalam kapan ya man? Ya men? Ya sekitar tahun 2011-an. Enggak. Tahun 2011. Waktu itu 2011 kita masih di dunia maya, Bray. Bukannya sekitar 2011. Kita coba darat. 2012. Seingat saya 2013 tuh. Oh, 2013. Ya yang terakhir Anda merantau. Ya kurang lebih tahun 2013 tuh teman-teman. Saya kenal Kang Yogi itu dari Facebook. Waduh. Ya waktu itu kan era-eranya Facebook gitu kan. Dari Facebook. Terus kita kenal di grup Facebook ya. Grup Facebooknya kalau nggak salah Berita Kebumen gitu kan. Dan dulu anggotanya masih sedikit banget. Kalau nggak salah dulu masih sekitar 3.000-an mungkin. Belum. Atau masih 1.000 ratusan. Masih ratusan Kang Yogi kayaknya. Ratusan. Iya masih ratusan ya sekitar. Seingat saya itu terus 150 ke 300 belum sampai ribuan gitu kan. Nah dari situ kita jumpa darat. Terus konyol sama konyol sih. Kang Yogi baru lulus kuliah kalau nggak salah ya Kang Yogi. Baru lulus kuliah, terus saya dari bukan lulus kuliah saya nih. 2013. Udah lama keluyuran ya? Udah keluyuran. Malah baru keluar baru resign itu. Dari resign mana? Dari finance. Oh iya. Finance nih keren juga nih. Punya kepiawaian dalam akunting apa? Nggak tahu tuh. Ternyata manajemen juga bisa. Ini kalau Mas Yogi kuliah jurusannya apa sih? Saya kuliah di UNY. UNY jurusan fisika. Nah, jurusan yang dianggap banyak orang terlalu horor, serem dan nggak ada kerjaannya. Kontroversial gitu. Kali. Nggak ada kerjaannya gitu kan. Air mengalir aja dihitung gitu kan. Oh iya, padahal kayak misal matahari terbit dari timur, dari dulunya juga matahari udah terbit dari timur ya. Iya sih. Berarti kalau bisa dikatakan ini kan tadi pendidikannya fisika ya. Fisika ke tadi dunia memotret, menulis. Ada hubungannya semua tau kan? Enggak lah, menurut aku enggak ada hubungannya. Ada, memotret itu juga ada implementasi dari fisika juga. Enggak, itu lari dari kenyataan itu. Lari itu dari cahaya. Kenyataan. Ada cahaya, ada titik fokus. Kalau menurut saya itu lari dari kenyataan. Ada lensa, itu bagian dari fisika. Itu kan Anda mencoba untuk mengkorelasikan, menghubung-hubungkan
Sebenarnya kalau menurut saya enggak, itu lari dari kenyataan. Ya selama masih ada satu Tuhan yang sama ya semuanya satu korelasi. Waduh, berat itu. Malam hari ini bukan bicara soal ketauhidan, tapi nggak tahu nih Noel tentang ketauhidan. Gila lah, pokoknya menurut aku gila, tapi tidak menggilakan orang ini. Teman satu ini dari tadi fisika. Gini ya Kang. Ya nggak tahu saya mau gini gimana. Enggak, kalau menurut saya kuliah itu kan sebenarnya bukan untuk bekerja ya. Kalau menurut saya loh, untuk taraf masih S1 kayak gitu kan. Itu saya merasakannya setelah saya lulus, setelah saya kerja di luar bidang keilmuan kayak gitu kan. Oke. Tapi di situ kita kuliah S1 itu pendewasaan cara berpikir. Wih, pendewasaan guys. Serius kalau menurut saya loh ya. Berarti Anda dewasa di kampus ya? Bukan dewasa berarti tua ya, bukan berarti kita seperti bapak-bapak berwibawa dan sebagainya. Oh, iya. Secara pemikiran lah. Secara pemikirannya kita bisa lebih luas ya gitu. Harusnya bisa lebih menghargai orang ketika berpendapat gitu. Tuh. Tapi terkadang S1 justru malah bikin kita gengsinya semakin tinggi. Ada lagi gengsi. Tadi soal kedewasaan. Di kampus memang diajarin kedewasaan ya. Diminum dulu guys. Saya biasanya kalau ngomong selalu beda dari yang diomongkan yang awal. Percuma. Tahu ini gagal atau enggak nih malam hari ini. Ini mau podcast, mau debat atau mau apa nggak tahu. Jadi di kampus itu untuk mendewasakan ya. Selain mendewasakan apa sih di kampus? Dapat apa gitu? Kan udah dapat gelar nih. Di kampus itu sudah dapat gelar. Orientasinya bukan untuk bekerja ya tadi ya. Emang mau jadi apa kalau nggak bekerja? Ya kalau ngomongin bekerja, kita nggak butuh ijazah S1, itu semua orang juga sudah bisa bekerja. Wih. Sekarang kayak Menteri Susi itu bukan kuliah, itu bisa jadi menteri gitu kan. Kalau kita tolak ukurnya katanya bekerja ya gitu ya. Bob Sadino itu udah jadi pengusaha tanpa harus kuliah kayak gitu kan. Tapi kan setelahnya kuliah, Mas. Ya intinya kan yang bekerjanya dulu kan. Terus dapat apa lagi di kampus? Selain dapat teman, ya wawasan juga kita juga bertambah kan. Lagi-lagi tetap semuanya ke pemikiran. Oh, lebih kalau menurut saya. Oke. Tapi menurut pakar-pakar yang lain kan saya nggak tahu. Ini balik lagi nih ketemu saya gitu kan. Waktu itu juga kita belum ada acara yang mau bikin apa, mau ngapain gitu kan. Ada apa sih? Apa? Kita acara yang kopdar. Waduh, udah jangan dingin itu. Tutup buku. Intinya bukan kopdarnya. Intinya adalah apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Dari rasa persahabatan, dari rasa kebersamaan yang menurut aku ya ada kisah sedih, ada kisah apa bahagia, semuanya itu buah dari perjalanan ya. Belum aja nanam udah berbuah. Itu kameramen itu enak banget ngerokok kamu. Kok nggak bagi-bagi? Nah ini gak ada rokok nih. Itu ada asbak. Waduh gawat, ada rokok. Ya ada asbak, ada rokok. Bangetan sekali nih kameramen satu ini nih. Yang rokok nggak bagi-bagi. Tadi suruh cepet-cepet, suruh cepet. Padahal sayanya lagi sibuk. Nah, dianya enak-enakan. Enak menjadi kameramen. Kok jadi mas kameramen nih? Lagian ini temen saya nggak ngingetin nih. Lagi ngobrol apa gitu kan. Lah, katanya saya suruh menjawab. Ya, mengingetin gak ada salahnya, Pak. Manusia saling mengingatkan. Kopdar tutup aja nih. Terus kita Kenapa ketemu. ditutup? Saya bukan Ingat mantannya. bukan itu. Mantan terlalu banyak.
untuk yang kesekian kalinya, atau yang bisa dikatakan kalau bilangan tak terhingga nih. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang abu-abu gitu kan. Kita dulu pernah melakukan apa sih ya? Kita ketemu, terus apa namanya? Kenangan dulu nih, flashback nih. Kita ketemu, terus kita awalnya kita bikin apa ya? Bikin apa maksudnya? Event atau apa? Ya gitu. dari kita bisa dikatakan apa namanya, pengangguran banyak acara gitu kan. Ya yang pasti dulu selain awalnya itu dari kopdar ditutup mas, udah. saya kan bilangnya awalnya, terus kemudian kita kan merembet, kemudian kita bikin gerakan sosial kan, Gerakan sosial, yang kelihatan kita sibuk kan dulu itu gerakan sosialnya kan. sosial kali. Soalnya kita belum pernah bikin sesuatu yang menghasilkan duit berdua gitu. Iya ya, dari dulu Selalu sosial ya. selalu sosial terus. Kapan dapur mau ngebul? Kalau sekarang tadi katanya pembukaannya nggak sosial. Ini teman-teman nih udah mulai kebuka nih. Tambah malam, teh sudah bukan digenggam pak. Rokok, iya kamu ngisep rokok enak banget. Saya mah belum nih. Diminum. Setelah minum teh ini udah mulai keluar ini sosok Kang Yogi yang sebenarnya. Tapi bukan sosok yang misterius sih menurut saya, karena orangnya nggak ada serem-seremnya. Nobita. Dulu jadi inget nih zaman-zaman FB. Waktu itu akunnya diretas ya bang ya. Apa gimana tuh ada detektif Conan segala gitu kan. Atau mau jadi anak alay atau mau jadi hacker atau apa dulu. Detektif Conan gitu kan. Kalau soal Conan itu mah karena saya suka film kartunnya gitu. Oh, udah gede suka harusnya nontonnya sinetron. Sinetron, drama aja. Kok bahas jadi film? Tadi perjalanannya udah dari kita bareng, kita nggak pernah mikirin duit apa ya guys ya. Sosial terus. Nah, ini nih udah mulai keluar nih dari kata sosial nih. Sebenarnya apa sih yang Kang Yogi cari dari sosial? Itu memang karena apa namanya, lahir dari hati nurani ingin berbuat sesuatu, menolong, atau jangan-jangan mau narsis nih, hanya mau bikin sensasi, dompleng ketenaran atau apa gitu kan. Ini tanpa ada intervensi nih sobat, saya nggak mau ada intervensi nih, tidak ada intervensi di antara kita. Ya kalau ngomongin tenar, dulu yang tenar siapa? Kita kok mendompleng ya gitu kan. Saya kok mendompleng ya gitu kan. Emang ada yang tenar waktu itu gitu kan? Nggak ada, semuanya masih. Iya, karena Anda sekarang sudah tenar. Lah tenar dari mana? YouTuber guys. Gak nyangka YouTuber. Dari kita coba ngambil video-video amatiran udah jadi YouTuber. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Sampai Ya bukan tenar sih ya dulu. Ya mungkin seperti apa yang dirasakan sama Kang Golong juga. Kalau misalkan kita bergerak di sosial, pasti karena tergerak dari hati sendiri, bukan karena ikut-ikutan pengen tenar atau pengen. Kala itu juga belum ada Instagram kan ya gitu. belum, waktu itu Twitter juga belum ya Kang ya. Kalau Twitter sudah, kalau Twitter kalau belum setenar sekarang. kalau Instagram itu belum ada, apalagi TikTok kayak gitu kan. Jadi mau tenar atau belum ada cita-cita yang namanya jadi YouTuber atau jadi selebgram ya gitu kan. Jadi terlahir karena memang Ya karena pengen ya gitu kan. pengen. Kalau menurut aku nggak pengen loh. Seandainya kalau dulu nggak pengen, kenapa ikut terjun juga di sosial? Ya nggak tahu, kok balik nanya ke saya nih.
narasumbernya saya apa Anda? Ya udah, next di part keduanya ente jadi presenter atau narasumbernya, jadi pelempar pertanyaan terus saya yang jawab. Enakan mana gitu biar ngerasain. Padahal nggak ada enak-enaknya teman-teman. Kita biasa ngobrol ngalor ngidul istilahnya gitu, istilah Jawanya nggak jelas, membangun impian atau bahkan kalau dibilang impian sampai sekarang udah banyak yang menjadi kenyataan enggak ya? Saya nggak lupa nih. Ya beberapa di antaranya insya Allah sih udah jadi nyata. Beberapa di antaranya ya. Iya. Ini menurut versi Kang Yogi. Nggak Dari tahu nih. ya. Versi dari masyarakat atau teman-teman udah berhasil apa belum? Tadi balik lagi dari sosial. Nah, dari sosial kita kemana lagi? Kita sempet apa ya? Masuk di jurnalis ya Pak? Jurnalis men. Jurnalis abal-abal. Jurnalis abal-abal punya etikat nggak nih? Nah. Jangan-jangan numpang tenar doang nih. Iyalah. Numpang tenar ya jangan di situ bang. Sekarang zamannya pansos kok. Loh pansos dibawa-bawa. Gini teman-teman, kita berawal dari sosial, terus kita sering melakukan kalau dibilang gerakan apa ya Kang ya? Ya bisa sih jadi gerakan, soalnya dulu belum ada yang tergerak, kemudian ketika kita menggerakkan sosial, saat itu juga mulai ada gerakan-gerakan sosial yang lain mulai tumbuh. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Dan pada saat itu kalau saya ingat itu nggak terlalu panjang lebar kita ngobrol soal sosial. Begitu kita tergerak, terus kita ada sedikit uang saku lah, yang mengeluarkan uang saku dari kantong kita masing-masing, udah jadi ya waktu ya langsung insidental lah sifatnya teman-teman. Jadi kalau misal kita ketemu nih di jalan, terus ada rekomendasi dari saya atau Kang Yogi, kita biasa ketemu di jalan nih, misal Bapak A gitu kan, kayaknya kehidupannya ini cukup memprihatinkan, kita tergerak, apa yang bisa kita perbuat tapi sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Kalau misal kita ngasih pekerjaan kan gak mungkin, kita dulu juga pengangguran gitu kan. Jadi insidental. Ya, sampai sekarang masih pengangguran. Pengangguran konsisten guys. Tapi uang mengalir terus. Amin. Gak tahu uangnya dari mana. Saya mau suudon teman deket, sahabat sendiri kan gak mungkin gitu kan. Saya tahu luarnya, saya tahu dalamnya. Kok jadi sahabat sih? Bicaranya soal sahabat, muter-muter. Jadi dari sosial terus kita ke sedikit bicara jurnalis. Terserah teman-teman penilaiannya, mau jurnalis apa abal-abal atau apa, tapi ya insya Allah lah ya Kang Yogi, pada saat itu benar-benar kita simple. Kita dikasih masukan sama sahabat saya juga, namanya Kang Rahmat. Dulu akunnya waktu itu Rahmat Mandan Alim. Mungkin teman-teman yang di area Kebumen siapa Kang Rahmat ya sudah banyak yang kenal. Atau next Kang Rahmat kita panggil nih, kita coba eksekusi nih, ngobrol lebih dalam, lebih detail gitu kan. Jurnalis, kalau nggak salah dulu namanya jurnalis independen. Jurnalis independen ya Kang Yogi ya. Iya dulu. Apa yang seingat aku apa sih yang dicari itu juga nggak tahu itu. Yang dicari apa itu? Padahal kalau dibilang wartawan, kita nggak ada yang gaji, kita nggak dapat uang. Terus kita sering luarin bensin, kita juga sering
apa namanya, intinya modal dulu ya. bukan mendapatkan resiko. Wes. Kayaknya paling sering mendapatkan resiko. Karena apa? Ya namanya orang lapangan nih teman-teman. Resiko pertama di jalan. Terus resiko berikutnya tentang pemberitaan yang kalau menurut saya saat ini begitu apa namanya ya, kontroversial lah. Berita itu kadang dari sisi pro-nya ada, dari sisi kontranya ada. Konsekuensinya sangat berat. Sedikit curhat nih jadinya. Jadi dari jurnalis itu sendiri, Kang Yogi mencoba apa sih sebenarnya yang dicari? Yang dicari itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya dulu sih kalau awalnya kan emang bareng sama Kang Rahmat ya. Kita sama-sama pengen membangun sesuatu gitu kan. Dulunya kan. Ekspektasinya terlalu besar Ya guys. karena waktu itu kita nyari informasi tentang Kebumen di Google itu masih jarang gitu kan. Oh iya. Termasuk dulu itu Kebumen belum punya web kayak sekarang kan ada kebumenkap.co.id kayak gitu kan. Oh iya. Kalau dulu itu belum ada gitu kan. Makanya dulu tagline kita nomor sijilan siji nih gitu kan. Berarti mengawali karir di jurnalis itu sebenarnya bukan jurnalis ya, tapi kita sebatas pengen menyediakan informasi gitu kan. yang sekiranya kalau nggak salah itu Tentang bermanfaat, Kebumen, berguna, mengenal Kebumen. Jadi karena memang ini kayaknya bicara nasionalisme terlalu luas. Ya nasionalisme skup kecil lah ya. Saya jadi ingat juga waktu itu di alun-alun apa ya Kang ya? Apa di Taman Kota ya? Oh di Islamic Center kalau nggak salah. Kita membicarakan tentang jurnalis itu sendiri. Tapi kalau tadi Kang Yogi bicara jurnalis, kayaknya nggak jurnalis banget. Intinya kita mencoba berbuat sesuatu, memberikan informasi tentang apa aja, baik dari sosial budaya, terus kalau kecelakaan apa itu namanya, curanmor lah ya, curanmor atau wisata gitu. Kita pengen mengenal atau memperkenalkan kabupaten tanah kelahiran kita lewat dunia maya, Facebook waktu itu ya Kang ya, itu biar lebih dikenal di kancah internasional apa di luar sana. Ya, setidaknya bukan cuma kemiskinan doang yang terekspos gitu. Wah, ini menjurus ke politik ya? Bukan seperti itu. Malam hari ini tidak mau digiring bukan acaranya termehek-mehek. Jadi kita kembali ke kesibukan aktivitas Kang Yogi yang sebenarnya gitu kan. Ya. Pokoknya kita gali terus apa yang dia cari, apa yang dia inginkan dan tujuannya gitu. Karena memang tidak semua orang nih ngobrol sama teman satu ini kadang nyambung, kadang enggak. 10 kali ketemu yang diobrolin itu kadang apa gitu kan. Apa coba? Tapi sering debat, sering ribut gitu kan, sering adu argumen. Ya nggak tahu juga yang dia kokohkan itu apa. Mau dari makanan saja kadang bisa debat, dia punya versi sendiri. Gayanya itu mengkorelasikan, fisikanya mulai keluar gitu kan. Tapi akhirnya debat juga, nggak ada ujungnya. Tapi tetap persahabatan, komunikasi tetap terjalin. Gantian dong yang ngomong, capek nih. Lah katanya saya suruh jawab. Oh belum dikasih pertanyaan. Ya jawab sih jawab. Tapi kayaknya malam hari ini waktu bukan punya saya. Saya kasih kesempatan buat Anda. Kok saya yang jadi kayak capek sendiri gitu kan. Tapi asik loh Kang Yogi ini, asik, orangnya humoris juga.
Dari perjalanan saya sama dia mau serius tetap ada nilai humorisnya. Bahkan nih saya nggak tahu nih kalau marah itu nggak kalau dari bahasa tubuh nggak begitu terbaca. Paling cuman pipinya pipinya paling tembem lah kalau marah. Tapi jarang banget marah. Oh paling cuma diam. Nggak tahu dia marah bagian daripada diam itu emas atau apa, nggak tahu. Cerita lagi lah bang. Iya, diam itu capek. Soal perjalanan abang Yogi nih tadi yang dari rampung kuliah terus ke keluyuran kemana-mana, sosial, jurnalis. Ini apa lagi nih yang belum dikupas dari sisi Yogi Permana? Apa nih? Ya kalau mau ngupas ya tetap orang lain yang melihat kan. Kalau saya ngomong sendiri yang ngupas itu bukan ngupas namanya kan. Gak mungkin jeruk ngupas jeruk sendiri kan. Ya, seperti itu. Ya bahasanya nih Pak, bahasanya saja Pak, ini jangan bikin saya marah Pak. Jangan bikin saya marah Pak. Saya udah capek nih Pak. Capek dari dulu saya ngeladenin Kang Yogi itu nggak pernah ada ujungnya mau kemana, apa yang dicari gitu kan. Nggak tahu, nggak ada ujungnya gitu kan. Mau ngobrol apa nih? Lanjut. Kalau nyari ada ujungnya, kita akan cepat puas dong kan. Jadinya seperti itu kan. Ya kayak saya misalkan pertama kuliah, terus lulus, terus daftar kerja ponta-manting kesana kesini nggak dapat melasi banget lah ya pokoknya. Melasi nih. Melasi banget. Terus akhirnya dapat di finance. Ketika di finance malah kayak nggak kenal waktu kayak gitu kan. Berangkat pagi pulang petang kayak gitu kan. Udah kayak kagolong kos merantau lah kayak gitu loh rasanya. So tahu nih. Padahal waktu saya merantau saya belum ada komunikasi. Kita komunikasi ini pas jumpa darat, pas di kota kelahiran aja. Nggak pernah ada komunikasi. Nomor HP aja kita waktu itu belum ada. Kita cuma chattingan aja, inbox waktu itu kalau nggak salah. Jadi gambarannya gini nih. Tidak adanya kepuasan lah ya. Tidak adanya kepuasan nih. Berontak berarti nih. Iyalah, kita kan nyari sesuatu yang dirasa kita itu nyaman menjalaninya gitu. Nyaman. Aduh. Ya mau kemana pun tetap kita nyaman kan. Nyaman seandainya kita nggak nyaman mesti akan terus hilang kan, seperti Kang Golong waktu itu hilang nggak ada kabarnya. Loh, saya kan ngikut jejaknya Anda. Jujur saya nih waktu itu dari ketidakmunculannya Anda di publik, Anda aja punya karya. Ya waktu itu kan saya karena sakit. Ya sama Bang, saya juga sakit. Sakit kan juga banyak Bang. Sakit hati, sakit hati juga sakit beneran Bang. Nih Kang Yogi juga punya iklan kayaknya. Punya novel apa ya Mas? Kalau bisa dikatakan. Bukan sih, cuma buku apa ya, motivasi. Oh iya, buku motivasi. Judulnya apa sih? Judulnya itu yang bikin saya dibully. Dibully Iya waktu itu kan netizen atau ya dibully sama teman-teman kayak gitu kan. Soalnya dulu kan saya belum nikah tapi bikin buku tentang cinta kayak gitu kan. Oh gitu. Berarti kalau sekarang udah menikah bikin bukunya judulnya tentang jomblo. Bukan tentang jomblo harusnya Pak, tapi sakinah mawaddah warahmahnya Pak. Apa tapi cari yang lain. Sebenarnya buku yang saya tulis itu bukan murni tentang cinta manusia ke manusia ya gitu kan. Tapi bagaimana menyikapi pas, karena saya merasakan sakit sendiri kayak apa ketika pengen sembuh. Kata orang kan kalau sakit kita motivasinya pengen sembuh, itu jadi sembuh kayak gitu kan.
sugestinya ya gitu kan. Kamu, tapi malah beda. Ini kamunya aja yang terlalu lebay. Nah, saya pengen motivasinya, ayo sembuh, berobat sembuh. Tapi malah nggak sembuh kayak gitu kan. Jadi kalau isi dari sampai lama hampir 1 tahun itu kan. 1 tahun apa ada ya? Iya, dari Maret pas peresmian perpustakaan itu selesai langsung kolaps. Ada 2 karya kalau nggak salah ya. Satu judulnya dulu tadi belum disebutin Bang. Kalau yang pertama itu kan yang panah cinta itu kan. Panah cinta. Yang terus tadi isinya apa? Bukan soal hubungan percintaan antara manusia dengan manusia, iya. Misal Adam dan Hawa, tapi memangnya ada cinta apa lagi? Ya nanti nanti malah menjurus ke tauhid lagi. Gak apa-apa. Ini kan yang dikupas malam hari ini tentang karyanya Anda gitu kan, gak ada salahnya. Ya intinya sih tentang bagaimana kita menyikapi keadaan, menerima, ikhlas. Ikhlas. Kayak gitu aja dengan sih. Kondisi. Iya, ternyata bukan, kalau menurut saya sendiri ya, bukan karena sugesti kita pengen sembuh ya gitu kan. Tapi intinya udah jalani aja gitu kan. Realistis gitu kan. Pokoknya sekarang harus minum obat ya minum obat ya gitu kan. Nggak usah terlalu besar keinginan sembuh, itu malah nantinya jadi psikisnya sendiri yang kena gitu kan. Terlalu tinggi harapan lah ya gitu loh. Oke. Satu lagi bukunya apa sih kalau nggak salah? Ada 3 sih sebenarnya. Ada 3. Yang kedua itu yang sama teman-teman bareng nulis itu Baper Bawa Perubahan. Oh iya, Baper. Terus yang ketiga yang pas khusus bulan Ramadan itu judulnya kemarin, Sudah Baguskah Ramadanku gitu. Itu isinya soal kritisi kayaknya tuh, Pak. Kelanjutan dari Baper. Kalau Baper itu sendiri mungkin inspirasinya nih menurut saya aja, mungkin bisa dari cewek sama mantan atau apa, tapi tiba-tiba dari Baper kok larinya ke mendadak religius banget gitu kan. Ini gak nyambung lagi, tapi terserahlah. Ini sebuah karya yang menurut saya, ini saya memberikan apresiasi sama sahabat saya. Tapi sebenarnya kan, tak potong ya. Tapi sebenarnya nulisnya itu bukan karena saya pengen nulis, tapi sebenarnya itu mengalihkan yang tadinya pikiran kita ke sakit terus. Jadi nulis itu bagi saya waktu itu ya, itu kayak semacam jadi terapi. Nulis aja jadi terapi teman. Itu. Jadi ketika lagi sakit terus ganti mengalihkan pikiran kita jadi ke nulis gitu kan. Jadi pikirannya nggak ngelangut. Kalau orang sakit sering ngelangut kan nggak sembuh ya gitu kan. Sebenarnya itu kemarin buat mengalihkan itu aja sih. Dari pengalihan isu otak. Dari mengalihkan terbongkar nih udah. Kalau Kang Yogi juga tadi kan dari jurnalis kebongkar juga nih penulis gitu kan. Penulis abal-abal. Tapi saya pernah buka ya, nggak cuma buka, baca juga. Itu kalau nggak salah juga banyak yang dari panah cinta itu perjalanan kita ya Bre ya. Karena gini teman-teman, sobat satu ini kemana-mana tuh selalu bawa kamera, terus lagi bawa buku kecil, terus lagi bawa laptop, satu lagi pesan dari ibunya untuk menjaga imun. Tuh, sampai mulut saya kenan itu, menjaga imun itu kemana-mana bawa apa? Air putih. Iya. Padahal menurut saya air putih lah di warung juga banyak, teh manis, mau soft drink, tapi ini aneh kemana-mana bawa air putih. Dan itu kalau saya ingat
kayak anak TK atau anak SD lah ya. Soalnya tasnya gede banget, kemana-mana bawanya air putih, tapi ya dia sendiri yang rasain. Apa itu bagian daripada terapi juga atau apa nggak tahu juga, tapi ciri khasnya memang kemana-mana itu bawa air putih gitu kan. Kalau saya jarang sih, saya milih teh manis, kalau enggak kopi gitu. Gantian Pak. Ya Saya kalau ditanyain kalau Pak. soal air putih kan memang tubuh itu hampir 85% itu kan butuh air putih. Secara Mineral. langsung. Ke mineral lah ya. Tetap paling besar air putih. Ketika kita tiap hari ngopi juga bakal tambah haus kan, tetap butuh air putih gitu kan. Tapi intinya sih kalau saya kenapa selalu bawa air putih, ya karena gampang haus. Masa bentar-bentar ke warung. Itu bukan haus kali Pak, ngirit ongkos. Ya salah satunya itu juga sih. Ngirit ongkos. Balik lagi ya dengan kesibukannya Kang Yogi kan, ya super sibuk di mana-mana ada gitu kan. Hampir di setiap acara event di Kebumen itu, mau event apa aja ada gitu kan. Itu jadinya balik ke air putih ya Mas ya. Tapi ini teh kok. Ya ini kan kebetulan. Tapi yang kita bicarakan kan aktivitasnya nih, aktivitas kemana-mana bawa air putih. Jadi kira-kira dari perjalanan dulu kita kenal, ini nih poinnya. Itu sampai sekarang apa yang sudah Anda dapatkan? Ini selain istri nih, sekarang kan udah punya istri. Selain istri yang sudah didapat. Apa ya? Ya nggak tahu. Kalau saya sih masih pengen punya keinginan bisa membuka lapangan kerja. Itu aja sih. Kalau saya pengennya itu gitu. beda Pak pertanyaannya. Tadi apa yang sudah Anda dapatkan? Oh, apa yang sudah aku dapatkan? Itu soal itu beda lagi itu. Pertanyaannya apa yang sudah Anda dapatkan? Ya, kalau dari awal sampai sekarang banyak hal yang sudah saya dapatkan, begitu juga dengan Mas Kolong lah. Nggak tahu, jangan nanya. Kan saya yang nanya ke Anda. Selain mendapatkan banyak teman, mendapatkan banyak channel, pengalaman, wawasan, atau pujian, pengalaman, wawasan, hinaan, ejekan itu pastilah, itu bagian dari perjalanan kan, tapi itu sih intinya sih jadi banyak kenalan ya gitu kan. Kalau kemana-mana lebih tenang. Jadi misalkan saya pengen konten di tempat ini, ada kenalan, jadi lebih enjoy. Misalkan minimal nih kan kemana-mana bawa air putih nih, air putihnya habis bisa ngopi itu gitu dia, kan. exactly. minimal sekali itu. Lagi-lagi kembalinya soal ongkos gitu kan. Enggak juga sih, kan kadang-kadang juga kita sambil kuliner mania ya. Kalau kita ada rekomendasi atau ada buka warung baru nih atau kedai, biasanya kita sekalian mencicipi kayak apa sih menu baru di warung itu gitu kan. Itu kalau lagi ada rezeki. Kalau enggak ya tetap nepeng-nepeng juga. Lumayan kan kopi, walaupun kopi gitu. Jadi ini sisi curhat deh. Banyak ada curhatnya, keluh kesah. Ya karena memang narasumber ini susah banget untuk keluar tuh. Serius nih ya. Ini lagi serius nih. Dianya responnya masih ketawa-tawa. Terus disuruh bikin apa namanya? Kalau dicandain atau disuruh ketawa malah dianya sepaneng. Serius kan susah juga. Oke sih menurut aku soal kenyamanan lah ya.
apa yang Anda lakukan, terus tentang kemerdekaan. Ya bukan kemerdekaan kedaulatan bernegara, Pak. Kemerdekaan secara individu lah. Terus tentang berkarya, tentang manfaat ya. Iya. Iyanya setengah hati, Pak. Iya, benar. Iya. Berarti kalau Menjadi seseorang yang manfaat kan nggak mudah. wis nggak mudah. Iya nggak sih? Kalau menurut saya sih iya. Mudah aja. Mudah aja. Menurut aku mudah. Mudah, kita tinggal dompleng, nebeng. Nah itu kan kita memanfaatkan. Oh beda ya dengan Nah, kita menjadi memberi pribadi manfaat kepada yang lain dengan kita memanfaatkan orang lain. memanfaatkan. Tapi dari kata itu juga saya sering ngerasa nih perjalanan nih ada kalau kata apa ya. Jadi dari rasa itu kita juga ini nggak tahu sih perjalanan saya dengan Anda itu sering dimanfaatkan atau itu hanya perasaan suudon saya atau nggak tahu deh. Ya sebagian sepertinya kita juga sempat dimanfaatkan ataupun kita juga memanfaatkan gitu kan. Aduh. Tapi kalau saya sering dimanfaatkan. Nah, Menurut nggak tahu nih pandangan ya. suudon atau husnudon saya gitu kan. Karena gini ya. Kita tujuannya sebenarnya ke sosial gitu kan. Dimana kita tidak punya orientasi lebih lah ya, kecuali tadi soal memberi manfaat atau paling tidak kita berguna lah ya buat siapapun, buat makhluk apapun gitu kan. Bahkan makhluk yang gak kelihatan pun jika perlu kita bermanfaat gitu kan. Endingnya ke situ. Jadi resikonya juga besar. Tapi kita menemukan kenyamanan. Kita juga menemukan apa lagi selain kenyamanan ya? Mungkin lebih ke apa sih? Jati diri atau apa? Ya jati diri kalau menurut saya sih bukan ya. Saya mengenai kata jati diri saya juga masih bingung. Itu maksud terdalamnya apa kan jati diri? Ya karena orang melihat Anda juga membingungkan, sangat membingungkan. Dari tadi akademisinya ngambil fisika, terus apa hubungannya dengan menulis? Ya karena dalam perjalanan waktu kita ketemu dengan sesuatu yang membuat kita nyaman sehingga kita beralih gitu kan. Nyaman lagi ketemunya ya. Termasuk misalkan sekarang saya pun masih menulis misalkan kan, mulai dari main YouTube, main sosmed, kemudian main blog, main fotografer, di dalamnya juga ada menulisnya gitu kan. Itu nggak menulis kali Pak, ngetik Pak. Ya hampir sama sih. Itu sih nggak ada beda jauh sebenarnya kan. Tapi kembali lagi lingkungan yang nantinya akan membentuk kita ya gitu loh. Lingkungan membentuk kita. Kita kumpulnya dengan orang-orang seperti apa, nanti kita juga akan kebentuk di situ juga ya gitu kan. Ketika kita berteman sama orang-orang yang sering bergerak di bidang sosial, nantinya kita juga akan tergerak ikut masuk ke dalamnya ya gitu kan. Kayak Oke, gitu kan. berarti itu soal apa namanya? Berjejaring apa ya? Ya bisa juga berkomunitas, berjejaring gitu kan. Saya jadi ingat komunitas karena memang kita ketemunya juga di komunitas. Jadi itulah menurut saya itu manusia yang kita sadari manusia itu sendiri juga makhluk sosial. Dengan kita berkomunitas, dengan kita bersosialisasi, itu juga kita mampu menumbuhkan rasa sosial lebih tinggi dan juga kita mampu memberikan esensi lah ya. Esensi kepada teman-teman atau lingkungan sekitar untuk berbuat sesuatu
apa nih, bingung nih, berbuat sesuatu Ini kata-kata bijak ini. yang ke sosial. Jangan bongkar saya, Pak, karena saya tahu di buku karya Anda itu Anda sering mengcover apa ya, sering mengcopy gitu kan. Jadi saya lagi mengigau, saya lagi ada kadang-kadang curhat sama dia, ditulis nih, tapi dia nggak ngomong. Harusnya saya dapat loyalty nih, tapi sampai sekarang saya nggak dapat apa-apa. Tapi sudahlah. Oke ya teman-teman ya, menarik sekali. Tuh kan, diem aja, sayanya udah capek, kehabisan materi. Nah, katanya tadi suruh jangan ngomong, nanti kebongkar gitu kan. Gini ya, intinya sekarang gini. Suruh ngomong. Intinya gini teman-teman. Saya serba salah. Hidup Anda salah memang. Ketika Anda lahir saja sudah membuat masalah. Orang kemarin saya lama gak ketemu bapak dan ibunya, udah bikin masalah gitu kan. Itulah manusia. Kok jadi bicara curhat lagi gak nih teman-teman? Gini, intinya kita belajar dari sosok Kang Yogi dengan kesibukannya, dengan kepiawaiannya. Kepiawaian apa ya? Apa sih? Ya, kita banyak belajar dari sosok Kang Yogi lewat persahabatan saya sendiri. Saya secara pribadi juga banyak banyak ilmu lah yang perlu saya kembangkan, menambah wawasan, terus juga tambah banyak teman. Intinya apapun yang kita lakukan, pertama kita adalah merdeka menjadi diri sendiri, tanpa ada tekanan, tanpa ada intervensi. Ini kalau menurut saya pribadi ini bisa dikatakan itulah manusia dalam konteks penciptaan dari Tuhan, bahwa manusia itu merdeka menjadi dirinya sendiri. Kan nggak mungkin Tuhan menciptakan kambing ya tetap jadi kambing. Tuhan menciptakan manusia ya tetap dalam koridor manusia seutuhnya gitu kan. Tapi poinnya adalah apa yang kita lakukan, yang pertama adalah nyaman ya Kang ya, nyaman. Terus ada sisi positifnya, ada sisi manfaatnya. Itulah menurut saya yang perlu kita ambil, bahwa menjadi manusia yang penuh manfaat itu insya Allah derajat kita akan diangkat. Belum selesai Pak. Oke ya teman-teman, saya terima kasih sekali nih udah nonton video saya. Bukan video lah, tapi nonton curhatan, keluh kesah, terus apa lagi? Curhat Kang Golong. Oh berarti ini channelnya curhat Kang Golong nih? Bukan. Jangan. Itu guys, tolong guys, beri saya kesempatan guys. Jangan membuat kompetitor, atau pada malam hari ini Anda seakan-akan mendeklarasikan, bahasanya mendeklarasikan, Anda akan membuat konten dengan konten seperti ini. Beri saya waktu guys. Ya, gitu monggo. Jadi jangan lupa teman-teman untuk tonton, subscribe, like, komen, apalagi nih, share tentang apa aja lah, bebas. Mau kritik, mau saran, semakin banyak komen nggak apa-apa. Semakin down ya? Bukan semakin down Pak, ya semakin kita memperbaiki diri lah Pak. Iya. Tadi kan malam hari ini kita bicara esensi persahabatan kita, prestasi bukan prestasi, jeripaya, usaha gitu kan. Intinya kita kembali ke rasa nyaman kita, ke kemerdekaan kita, dan semoga kita bermanfaat buat semua. Amin. Kayaknya udah nih. Udah Bang. Siap. Bang. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Cukupkan sekian. Tentunya banyak salah nih. Udah ngobrol kesana kemari, gak ada ujungnya, tapi insya Allah bermanfaat kok. Kita bisa
kembali di episode atau part berikutnya. Tunggu di season berikutnya. Dengan apa nih? Dengan tema atau dengan materi narasumber yang kontroversial. Terima kasih.